Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada sore hari ini kita insya Allah melanjutkan kembali membaca terjemah dari Syarah Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, Dr. Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada bab 278, halaman 626, yaitu bab doa saudara yang tidak berada di tempat. Hadis nomor 623. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami, qala li Abdullah ibnu Yazid, Abdullah bin Yazid berkata kepadaku, sami'tu Abdullah ibn Amr, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asra'ud du'ai ijabatan, doa yang paling cepat terkabul, doa ghaibin li ghaibin, adalah doa orang yang tidak hadir atau berada jauh kepada orang yang tidak hadir atau saling berjauhan. Namun dihukumi bahwa hadis ini dhaif ya. Karena di sana ada Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi dan dia adalah dhaif. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di antara kandungan yang terdapat dalam hadis barusan, yang pertama terdapat kesungguhan Islam, agama yang agung ini, dalam menguatkan ikatan persaudaraan, ukhuwah, di antara kaum muslimin dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Maka tatkala seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya, maka terkandung di dalamnya adalah bentuk pengikatan, pengukuhan ukhuwah Islamiyah. Walaupun tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Ya. Maka ketika kita ingin menjadikan seorang muslim yang tadinya benci dengan kita, agar dia lunak hatinya, agar dia mencintai kita, doakan. Doakan kaum muslimin tersebut, orang muslim itu yang membenci kita dengan doa kebaikan, tanpa dia ketahui. Ini salah satu cara ya melembutkan hati orang yang membenci kita. Dia seorang muslim, kok benci sama kita? Coba doakan kebaikan tanpa dia ketahui. Ya. Insya Allah lambat laun akan melunak dan akan menjadi orang yang tidak benci lagi dengan kita. Dan tetap berbuat baik kepadanya. Ya. Tetap berbaik kepadanya walaupun kita disakiti. Yang kedua, di sana ada keutamaan doa untuk saudara-saudara seiman yang tidak diketahui oleh mereka. Ya. Maka ini adalah sebuah amal soleh yang tersembunyi. Ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim tanpa diketahui oleh dirinya, oleh orang yang kita doakan. Dan ini lebih dekat untuk diijabah. Ya. Nggak perlu kita kabari woro-woro. Ya. Atau mungkin pasang status. Ya. Jika tidak ada kepentingan, ya tidak ada manfaatnya, sudah. Kita sembunyikan amal soleh kita, dan insya Allah itu yang lebih baik. Ya, lebih jauh dari riya. Jika dibandingkan kita misalkan menceritakannya atau yang lainnya. Yang ketiga, doa untuk orang lain yang tidak ia ketahui keberadaannya termasuk doa mustajab yang segera dikabulkan. Ya. Dan ini insya Allah akan dikuatkan oleh hadis yang sahih pada hadis-hadis berikutnya. Hadis 624. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syurahbil bin Syarik al-Mu'afiri mengabarkan kepada kami, ia mendengar Abu Abdurrahman al-Hubuli, ia mendengar As-Sunabihi, annahu bahwa ia sami'a Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Inna da'watal akh fillahi tustajab. Inna da'watal akhi fillahi tustajab. Sesungguhnya doa seorang saudara karena Allah, ini karena ukhuwah fillah, akh fillah, tustajab, itu dikabulkan doanya. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam kitab Al-Jami' dan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari sini kita tahu bahwa doa kita seorang muslim untuk saudara kita, ya, itu insya Allah mustajab. Ya. Dan tidak perlu kita mengabari orang yang kita doakan. Ya. Jika tidak ada keperluan sama sekali, tidak ada maslahat di dalamnya, sehingga ini menjadi amalan yang tersembunyi yang insya Allah fadilahnya ya tinggi. Hadis 625. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Ghaniyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair. An Sofwan bin Abdullah ibn Sofwan. Dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Wa kanat tahtahu Darda bintu Abid Darda. Dan adalah di bawahnya ada seorang yang bernama Ad-Darda, putrinya Abu Darda. Qala, ia berkata, Qadimtu alaihimus Syam. Aku pernah datang ke mereka di negeri Syam, fawajadtu Ummad Darda fil bait. Maka aku mendapati Ummu Darda di dalam rumah. Walam ajid Abad Darda, namun aku tidak mendapati di rumah tersebut Abu Darda. Qalat, maka Ummu Darda berkata, aturidul hajjal am? Apakah Anda ingin melaksanakan haji pada tahun ini? Qultu na'am. Maka aku menjawab, ya. Qalat, maka Ummu Darda berkata, fad'ullaha lana bi khair. Ya. Ummu Darda mengatakan, kalau begitu doakanlah kami dengan kebaikan. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Sesungguhnya doa orang muslim untuk saudaranya yang tidak bersamanya adalah dikabulkan, mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili. Kullama da'a li akhihi bi khair qala amin. Setiap kali seorang muslim tadi mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu mengucapkan amin. Walaka bimithl. Ya. Malaikat mengatakan amin walaka bimithl. Ya. Dan bagimu pun seperti itu. Ya. Seperti yang engkau doakan. Jadi seseorang yang berdoa kebaikan untuk saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya dia ya mendapatkan hal yang sama dari apa yang dia doakan tadi. Ya. Maka di antara trik yang jitu agar kita memperoleh kebaikan, doakan kebaikan bagi saudara kita sesama muslim. Ya, doakan kebaikan. Kita ingin umur panjang, doakan kebaikan kepada ya, kaum muslimin, terutama orang-orang yang kita kenal dengan keulamaannya, ya, kesolehannya, dia mempunyai peranan penting dalam Islam, dalam dakwah sunnah, pimpinan pesantren, pimpinan muassasa al-khairiyah, ya. Doakan mereka, para sesepuh itu dengan doa-doa kebaikan. Karena mereka memiliki peran yang sangat penting di dalam umat ini, di dalam dakwah. Ya, dan itu sebetulnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri insya Allah. Ya.
Malaikat mengatakan amin walaka bimithl. Ya, amin dan ya bagimu ya hal yang sama ya. Tayyib. Qala, kemudian Sofwan melanjutkan, falakitu Abad Darda fi suq faqala misla dzalik. Lalu aku bertemu Abu Darda di pasar dan ia pun mengucapkan seperti itu, yaitu seperti apa yang diucapkan oleh Ummu Darda. Ya, tayyib. Agar apa? Agar didoakan ya, karena Nabi SAW mengatakan inna da'watal mar'il muslim mustajabah li akhihi bidhahri al-ghaib sampai akhir hadis tersebut. Jadi perkataan Ummu Darda sama dengan apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Tayyib. Ya suruh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyatakan bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis yang sahih. Penjelasan kata almar'ul muslim ya, mencakup wanita muslimah, tidak hanya bagi kaum laki-laki dari kaum muslimin. Yaitu ketika Nabi mengatakan inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bidhahril ghaib. Bukan berarti ini khusus bagi kaum muslimin yang laki-laki saja, tidak. Tetapi kata-kata almar'ul muslim mencakup wanita muslimah. Maka ketika wanita muslimah mendoakan saudarinya sesama muslimah dengan doa kebaikan, maka dia masuk dalam keumuman hadis ini. Ya. Dan orang yang paling berhak kita doakan adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Ayah ibu kita, ya. Anak-anak kita, suami kita, istri kita. Itu orang-orang yang paling berhak untuk didoakan kebaikan. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya, terus doakan kebaikan bagi orang-orang yang dekat dengan kita agar mereka berada di atas hidayah. Kata-kata mustajabah maknanya adalah mujabah, yaitu dikabulkan. Huruf sin yang ada pada mustajabah dari fi'il istajabah yastajibu di sini untuk mubalaghah, ya, untuk mubalaghah. Kemudian bidhahril ghaib yaitu orang yang didoakan tidak mengetahui dan didoakan dengan lirih, ya, dengan sir, ya. Dan asal daripada doa itu ya seperti ini, dengan lirih, dengan sir. Ya. Dan Allah Maha mendengar, tidak perlu kita berteriak-teriak. Ya. Walaka bimislin, yaitu Allah mengabulkan doamu untuk saudaramu dan engkau pun seperti itu, yaitu mendapatkan apa yang dikabulkan untuk saudaramu tersebut. Ya. Jadi ini sebuah amalan yang mudah dilakukan, yaitu mendoakan kaum muslimin ya, dengan doa-doa kebaikan, ya. Dan insya Allah doa ini akan kembali kepada kita, ya. Termasuk orang yang berhak untuk didoakan dan ini sangat penting sekali yaitu para penguasa kaum muslimin. Itu mereka adalah orang-orang yang butuh doa dari rakyatnya, ya. Karena mereka mengemban amanat yang begitu besar, ya. Maka di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dia akan mendoakan penguasa muslim, ya. Bukan mencacinya, bukan mencelanya, bukan mendoakan keburukan. Bahkan itu adalah tanda-tanda alul bid'ah, yaitu mencaci, mendoakan keburukan kepada penguasa muslim. Walaupun dia zalim, doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan penguasa itu. Karena jika penguasa itu menjadi baik, ya disebabkan doa kaum muslimin dengan izin Allah Ta'ala, maka kebaikannya akan merata kepada negara, kepada negeri dan juga masyarakat. Ya. Maka di antara sosok yang seyogianya kita mempunyai perhatian untuk didoakan adalah para penguasa. Terlebih di zaman sekarang, ya. Doa rakyat sangat dibutuhkan bagi para penguasa. Baik. Di antara kandungan hadis tersebut, yang pertama, keutamaan doa untuk sesama saudara muslim
atau muslimah yang tidak ia ketahui keberadaannya. Kemudian yang kedua, di sana ada penjelasan tentang sebagian tugas malaikat. Ada malaikat yang memang mewakili atau diwakilkan kepadanya, ya, untuk apa? Untuk mengamini doa. Ia akan mengucapkan amin, mengatakan wala kabimisl. Nah, itu ada malaikat yang bertugas seperti itu. Yang ketiga disebutkan di sini malaikat hanya mengaminkan hal-hal yang baik. Ya, ini maksudnya bahwa apa yang diaminkan malaikat adalah ya kebaikan. Karena malaikat itu tidak mungkin berbuat keburukan. Dia adalah malaikat makhluk yang maksum, terjaga dari keburukan. Maka malaikat itu tidak bertindak kecuali sesuai perintah dan tidak pernah membangkang. Ya, tayyib. Maka hati-hati dalam kita berdoa. Jika yang muncul doa keburukan, ya malaikat akan mengaminkan dan itu perbuatan yang baik bagi malaikat. Bukan berarti malaikat meridhoi keburukan, tidak. Malaikat itu tidak berbuat kecuali kebaikan. Ya. Dia diperintahkan untuk mengaminkan. Ya sudah, dia akan mengaminkan. Dia taat kepada perintah Allah. Ya. Makanya dalam berdoa kita harus hati-hati. Ya, doakan dengan doa yang baik sehingga malaikat mengaminkannya dan itu akan memunculkan kebaikan bagi kita dan orang yang didoakan. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim ketika Nabi SAW menjenguk Abu Salamah dalam kondisi ternyata sudah meninggal dunia, Nabi mendengar setelah menutup mata Abu Salamah yang terbuka, akhirnya masyarakat yang di situ tahu bahwa Abu Salamah sudah meninggal dunia, maka sebagian dari keluarga Abu Salamah mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu tradisi jahiliyah. Ya. Ketika ada musibah yang menimpa, mereka berteriak-teriak dan seterusnya, seakan-akan tidak terima dengan apa yang barusan terjadi. Ya. Tidak terima dengan takdir. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah tatkala musibah datang, janganlah kalian itu mendoakan atas diri kalian kecuali dengan ucapan-ucapan kebaikan, dengan doa-doa kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jika yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat kebaikan, doa-doa yang baik, maka malaikat akan mengaminkannya. Namun sebaliknya, jika yang diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah, ucapan-ucapan yang buruk, ratapan, teriakan-teriakan yang merupakan tradisi jahiliyah, ya, maka malaikat juga akan mengaminkannya. Ya. Maka hendaknya kita, ya, yang terbaik adalah apa? Mendoakan kebaikan. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika ada musibah yang menimpa seorang muslim atau menimpa diri kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Tayyib. Dan mengucapkan ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya doa malaikat, ya, dengan mengucapkan amin, ya, ini adalah mustajab. Sehingga beruntung sekali jika ada orang yang dia berdoa kebaikan kemudian diaminkan malaikat, maka doa malaikat adalah mustajab. Baik. Hadis 626. Musa bin Ismail bin Syihab mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Hamad mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya, an Abdullah ibni Amr dari Abdullah bin Amr, qala, ia berkata, qala rajulun, seseorang berkata, Allahumma gfirli wali Muhammadin wahdana. Ya Allah, ampunilah aku dan juga Muhammad, hanya kami saja, berdua. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, laqad hajabtaha an nasin kathirin. Sungguh engkau telah menutupnya dari orang banyak. Ya. Sungguh engkau telah menutupnya dari orang banyak. Ini menutup rahmat Allah, ya. Menutup ampunan Allah dari orang banyak karena hanya mendoakan apa?
dua orang saja, yaitu dirinya yang berdoa dan juga bagi Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Hadis ini disebutkan di sini sahih li ghairihi, ya. Dalam kandungan hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW menolak orang Arab desa, ya, Badui yang berdoa tersebut karena ia membatasi luasnya rahmat Allah Subhanahu yang meliputi seluruh makhluknya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk Nabi SAW dengan doa tadi, Allahumma gfirli wali Muhammadin wahdana. Maka ini tidak boleh, ya. Karena rahmat Allah itu luas, ya. Jadi nggak boleh kita membatasinya dengan doa yang semisal, ya. Kalau kita ingin doa, doakan untuk seluruhnya kaum muslimin, ya. Taib. Jangan milah-milih, ya. Taib. Maka kaum muslimin adalah kaum yang berhak didoakan dan memang butuh didoakan. Apalagi zaman sekarang di mana ya sebagian dari kaum muslimin ya belum mengenal sunnah Nabi SAW, belum mengenal manhaj yang benar. Maka mendoakan mereka adalah kebaikan. Hadis 627. Jandal bin Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ya'la mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Khabbab, dari Mujahid. An Ibnu Umar, qala, dari Ibnu Umar ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fil majlisi mi'ata marrah. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan kepada Allah dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Bunyinya Rabbighfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ini diucapkan 100 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Warhamni, sayangilah aku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya, hadis ini sahih, ya, dan ini sudah berlalu dalam hadis nomor 618, ya. Baik. Bab 279. Ya. Ini temanya babun, ya. Baik. Hadis 628. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Ubaid bin Ya'ish mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ishaq dari Nafi'. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata, Inni la ad'u fi kulli syai'in min amri hatta an yafsahallahu fi masyi dabbati. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya aku benar-benar berdoa dalam semua urusanku hingga aku memohon kepada Allah agar Dia melapangkan jalan hewan kendaraanku. Hatta ara min dzalika ma yasurruni. Hingga aku melihat darinya sesuatu yang menyenangkan hatiku. Ya. Namun disebutkan bahwa isnad hadis ini adalah dhaif, ya. Di situ terdapat Ibnu Ishaq, dia seorang mudallis. Dan di sini dia mengucapkan an, ya, beran-anah. Kandungan hadis ini, dalam riwayat tersebut terdapat anjuran agar berdoa dan hanya memohon kepada Allah dalam hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Ya. Tayyib. Kemudian juga diriwayatkan secara marfu dengan lafad liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya masing-masing kalian memohon semua kebutuhannya kepada Rabb-Nya. Hatta yas'al syis'ana'lihi idan qata'a. Ya. Tidak terkecuali memohon tali terompahnya jika putus. Ya. Artinya dalam hal yang remeh, dalam hal yang kecil sekalipun tetap memintanya kepada Allah. Ya. Baik. Al-Haythami mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, para perawinya adalah para perawi as-sahih. Ya. Selain Sayyar bin Hatim, ia seorang yang sangat thiqah. Ya. Namun ada catatan kaki di sini, disebutkan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Beliau mengatakan,
Al-Albani melemahkan hadis ini dalam beberapa kitab beliau, ya, seperti dalam silsilah ad-dha'ifah, dalam Dha'iful Jami' dan Dha'if At-Tirmidzi. Jadi terkadang ada perbedaan penghukuman hadis dari para ahli hadis. Kemudian hadis berikutnya 629. Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Abdullah Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhajir Abul Hasan dari Amr bin Maimun Al-Awudi, an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, annahu kana fima yad'u, bahwa ia berdoa, Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama golongan abrar, yaitu orang-orang bertakwa dan orang-orang saleh. Wala tukhlifni fil asyrar, dan jangan engkau tinggalkan aku bersama orang-orang yang buruk. Wa alhiqni bil akhyar, serta pertemukanlah aku dengan orang-orang yang baik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Al-hiqni bil akhyar, yaitu dengan memberi taufik kepadaku agar dapat mengerjakan amal-amal soleh dan menerima amal-amal tersebut. Ya. Di antara kandungan hadis ini, yang pertama, diwafatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan baik merupakan nikmat yang sangat besar, yang seyogyanya dimohonkan oleh setiap hamba, diminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara rizki yang kita seyogyanya memintanya secara sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla agar apa? Diwafatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan orang-orang yang baik. Ya. Jadi jangan sekedar kita berdoa untuk kepentingan duniawi saja. Bahkan di antara hal yang harus kita minta dari Allah adalah kita berdoa agar diwafatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ya. Dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, ya. Dan hendaknya kita tidak ditinggalkan bergabung bersama orang-orang yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian amal-amal itu tergantung pada amal penutupnya. Ya. Nah, ini yang harus kita camkan. Innamal a'mal bil khawatim. Ya. Jadi amal-amal itu tergantung amal penutupnya. Ya. Tidak peduli amal kita itu sebelumnya bagaimana. Apakah baik, apakah buruk. Ya. Yang jadi patokan adalah amal terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amal terakhir kita. Maka hendaknya kita tidak boleh ujub, ya, sombong, berbangga-bangga dengan kondisi kita sekarang yang mungkin rajin ngaji, ya, rajin ibadah. Karena itu tidak ada faedahnya, ya, jika kemudian di akhir hayat naudzubillah terjadi sebaliknya. Inilah seorang muslim hendaknya tidak tertipu dengan dirinya dan tidak menganggap remeh hal ini, ya, sehingga dia memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, ini doa yang sangat baik agar Allah meneguhkan hati kita di atas dinul Islam, di atas manhaj yang benar. Pensyarah mengatakan, saya memohon kepada Allah untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara kaum muslimin agar diberi akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Amin. Dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Maka inilah hal yang perlu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan husnul khitam, husnul khatimah. Dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ya. Dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan untuk mengetahui seseorang itu bagaimana, ya tinggal melihat saja dia bergaulnya dengan siapa, kan gitu. Mudah-mudahan dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh, ya, kita kecipratan kesolehannya, ya, menular kepada kita, ya, dan kita digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Demikian. Ya. Namun jika seorang itu sudah alergi terlebih dahulu bergabung dengan orang-orang soleh, ya malah senangnya dengan orang-orang yang berantakan, ya seperti itu keadaannya. Ya.
Nah, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Ya, jadi burung itu akan hinggap bersama yang semisalnya. Ya, pepatah orang Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Jadi kita ini mau hinggap di mana, bersama siapa, nah itulah kita. Kita ini mau dekat dengan komunitas seperti apa, itulah kita. Almar'u ala dini khalilihi. Nah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang itu ya sesuai dengan agama teman dekatnya. Ya, bagaimana dia berkomunitas dengan siapa. Ya, maka hendaknya seseorang memperhatikan ya kondisi orang tersebut yang dia dekat dengannya. Bagaimana akhlaknya, agamanya, bagaimana keteguhannya terhadap dinul Islam, bagaimana keimanannya, seperti itu. Hadis 630, Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Syaqiqun qala. Syaqiq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Kana Abdullah yukatsiru an yad'uwa bihaula ad-da'awat. Adalah Abdullah bin Mas'ud sering berdoa dengan doa-doa, Rabbana aslih bainana wahdina subulal Islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qailina biha wa atmimha 'alaina. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Makna daripada doa tersebut, Rabbana aslih bainana. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami. Wahdina subulal Islam. Tertulis di kitab Wahdina sabilal Islam. Yang tepat subulal Islam. Ya, sesuai dengan kitab aslinya. Wahdina subulal Islam, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan Islam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif 'annal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan palingkanlah dari kami kekejian, baik yang nampak darinya atau yang tidak nampak. Ya. Wa barik lana fi asma'ina. Berikanlah keberkahan pada pendengaran kami. Jadi pendengaran kita itu diberkahi atau tidak. Kita minta kepada Allah agar diberkahi. Sehingga mendengarkan yang baik-baik saja. Ya. Kita mendengarkan, bukan senang mendengarkan ghibah, senang mendengarkan musik, senang mendengarkan dangdutan, keroncong, dan seterusnya. Tidak. Ya. Nah ini. Wa barik lana fi asma'ina. Berikanlah keberkahan pada pendengaran kami. Wa absorina. Dan juga penglihatan kami. Ya. Ini doa yang sangat penting. Agar penglihatan kita ini juga diberkahi. Hanya memandang yang baik-baik saja. Wa qulubina, juga hati-hati kami. Wa azwajina, istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, ya, anak keturunan kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya. Jadi di situ kita meminta keberkahan bagi hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, pendengaran, penglihatan, hati, pasangan, ya, anak keturunan. Ya. Taib. Waj'alna syakirina li ni'matik. Jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmatmu. Musnina biha, memuji dan mengucapkannya. Qailina biha, ya,
menuturkannya tadi. Watmim alaina. Watmimha alaina. Dan sempurnakanlah ia nikmat tersebut untuk kami. Ya. Baik. Ini adalah doa-doa yang penuh dengan kebaikan. Ya. Maka hendaknya kita berdoa dengan doa-doa yang seperti ini. Bukan membuat doa-doa, merancang doa-doa. Sudah cukup. Doa-doa itu sudah banyak sekali. Bahkan kita terkadang sampai tidak sempat untuk mengucapkannya. Ya. Banyak doa-doa yang warid, yang maksud dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau mungkin dari para sahabat misalkan. Ya. Kita tidak perlu membikin doa baru. Ya, sepandai apapun kita di dalam berbahasa Arab. Ya. Kita mencukupkan diri dengan doa yang ada dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Dan juga dari uh, para salafus saleh. Di antara penjelasan kata, di sana ada al-fawahish. Ya. Wasrif anna al-fawahish, ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, palingkanlah dari kami apa al-fawahish, baik yang nampak darinya ataupun yang tidak nampak. Al-fawahish yaitu dosa-dosa besar, al-kabair, seperti zina dan yang lainnya. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Semakin banyak manusia yang tidak malu lagi untuk melaksanakan hal-hal yang menuju kepada fawahish. Ya. Maka hendaknya doa ini menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang rahasia. Ya. Kemudian di sana ada wa atmimha alaina. Atmimha itu bentuk amr atau perintah dari kata al-itmam, yang menyempurnakan. Ya. Dan sempurnakanlah nikmat tersebut untuk kami. Wa atmimha alaina. Di antara kandungan hadis, yang pertama, dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang semangat para sahabat dalam menjaga doa, disertai adab-adab dan syarat-syaratnya. Kemudian di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang pentingnya perbaikan atau islah, hidayah, keselamatan, dijauhkan dari kemaksiatan yang merendahkan martabat, dan memohon keberkahan di dalam doa. Berkah ini sesuatu yang diminta. Ya, sesuatu yang diminta. Jadi istilah yang sering berkembang adalah ngalap berkah. Ya, kan? Ya, berkah itu diminta. Ya, kita mengalap berkah. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Minta berkah kepada Allah. Ya. Di antaranya dengan doa tadi. Ya. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi berkah itu sesuatu yang dicari, yang diminta. Kita itu harus ngalap berkah. Gitu. Jadi ngalap berkah itu ya ada dalam Islam, dianjurkan. Ya. Dan kita harus berhati-hati di dalam ngalap berkah. Itu sesuai dengan syariat, bagaimana cara-caranya. Bukan mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian di situ kita melaksanakan ibadah-ibadah, ya sujud di kuburan dan seterusnya. Bukan seperti itu. Bukan itu bertentangan dengan syariat. Ya. Atau menggosok-gosokkan kain ihram di Ka'bah, gitu kan? Kain ihram digosok-gosokkan, ngapain mas? Biar berkah. Bukan seperti itu malah berkah. Ya. Maka hendaknya seorang muslim mengalap berkah sesuai dengan syariat. Taib. Hadis 631. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami, an Sabit, qala, dari Sabit ia berkata, kana Anas idza da'a li akhihi yaqulu, apabila Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendoakan saudaranya, ia berucap, ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Semoga Allah menjadikan baginya salawat kaum abrar.
laisu bidzalamah wala fujjar. Mereka bukanlah pelaku kezaliman ataupun kejahatan. Yaqumunal laila wa yasumunan nahar. Mereka bangun untuk sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Ya. Disebutkan dalam kitab ini hadis sahih mauquf, ya. Perkataannya Anas, ya. Baik. Kata-kata sholatu qaumin abrar yang dimaksud di sini adalah doa orang yang berbuka puasa, ya. Dalam ucapannya sholat alaikumul malaikah, ya. Semoga para malaikat memberi sholawat kepadamu. Ini orang yang eh, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka kemudian di antara yang warid adalah didoakan sholat alaikumul malaika dalam salah satu redaksinya. Semoga para malaikat memberi sholawat kepadamu, kepada orang yang memberikan buka puasa. Ya. Dan makna semoga para malaikat memberikan sholawat kepadamu yaitu istighfarat lahu indallahi azza wajal, yaitu malaikat memintakan ampunan bagi orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, ya. Dan kita tahu bahwa dakwatul malaika makbula indallahi taala, bahwa doa malaikat itu mustajab, makbul di sisi Allah azza wajalla. Maka beruntung sekali, ya, orang-orang yang didoakan oleh malaikat, ya, dimintakan ampunan. Dan ini salah satu keutamaan orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, ya. Satu lagi insyaallah. Hadis 632. Beliau rahimahullah mengatakan Ibnu Numair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Amr bin Huraitsin yaqul. Aku mendengar Amr bin Hurais berkata, Dahabat bi ummi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di kitabnya dahabtu bi. Yang tepat insyaallah dahabat bi. Dahabat bi ummi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama ibuku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ala ra'si. Lalu beliau mengusap kepalaku. Wada ali birrizki. Dan mendoakanku agar diberi rizki. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibnu Abi Asim, ya, dan juga Ibnu Athir. Baik. Di antara kandungan hadis ini, dalam riwayat di atas terdapat dalil bolehnya meminta didoakan oleh orang lain. Jadi minta didoakan oleh orang lain itu boleh, tapi pilih-pilih, ya. Ya. Sebagaimana dijelaskan dulu pernah. Jadi kita minta bukan kepada sembarang orang, tetapi kepada orang yang soleh, kepada orang yang soleh, kepada orang yang manhajnya lurus, ya. Orang yang soleh. Kita tahu bagaimana sholatnya, bagaimana kondisi akhlaknya, bagaimana sikapnya keseharian. Dan sekali lagi orang yang soleh itu tidak harus bergelar. Mungkin profesor, doktor misalkan, MA, LC, tidak. Ya. Tidak harus bergelar haji. Pak Haji, Bu Haji, ya, Pak Umroh, Bu Umroh, tidak harus, ya. Tidak harus dia sering disebut dengan Pak Kiai, Pak Ustadz, ya, Syekh, tidak. Ya. Baik. Yang penting kita kenal dia adalah orang yang soleh, ya, kita bisa minta doa itu, ya, minta didoakan. Jadi boleh hukumnya minta didoakan, tetapi pilih-pilih. Minta doa dari orang yang soleh saja. Yang kedua disunahkan mengusap kepala anak kecil ketika mendoakan anak tersebut, ya. Seperti tadi disebutkan, famasaha ala ra'si wada'ali birrizki. Ya. Lalu beliau, ibuku mengusap kepalaku dan mendoakanku agar diberi rizki. Sebagaimana dilaksanakan oleh ibu dari Amr bin Hurais. Maka para akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjut kembali di pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah memberkahi apa yang kita
baca pada kesempatan sore ini dan memberikan istiqomah ya kepada kita, yakni di atas manhaj yang benar, di atas sunnah, ya hingga kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.